warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast MA Riyadhut Thalabah. Di kesempatan podcast kali ini kita mengambil tema mengupas makna surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di luar Allah itu berarti ya puasanya bisa dikatakan batal kan gitu ya. Itu kategori Imam Ghazali. Sehingga secara kesimpulannya kalau nomor 3 tadi kita nggak mungkin ya di luar kemampuan kita, tapi bagaimana kita berupaya untuk bisa menjadikan kualitas puasa kita adalah yang kedua, yaitu puasanya orang yang khusus ya, shaumul khusus itu sendiri. Sehingga kita berupaya di samping kita menahan tadi yang membatalkan puasa, tapi kita juga tarkul ma'asi. Sehingga kalau kita hidup di daerah pesantren seperti ini ya kita lebih diuntungkan dengan banyak adanya majelis taklim ya. Misalkan orang ngaji di rumah ustaz, di tempat pengajian ustaz, itu kan bagus sekali. Itu ngabuburit tapi ibadah ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, kemudian sepanjang harinya digunakan tidur. Nah, itu nilai puasanya. Nah, itu sebenarnya nanti mau saya tanyakan Ustaz. Itu artinya apa sih sebenarnya? Kok naumus shaim ibadah itu Ustaz? Ya, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maknanya kalau ini dibandingkan dengan kemudian kita bergaul dengan orang, kita serawung dengan lingkungan, tapi isinya di situ ada ghibah. Di sini ada dhammul ghair, menghina orang lain. Kan malah itu malah mengkotori dari bulan suci ini. Maka daripada itu semuanya, nah itu ibadah puasa ini orang itu ibadah gitu. Berarti ini kalau kita masukkan ke tadi yang tingkatan 1, 2 dan 3, kira-kira naumus shaim ini yang apa? Ya, sifatnya nanti saumul umum. Saumul umum. Tidur terus melulu. Oke. Tapi saya itu pernah dapat ijazah, dan ini dari teman saya, Ustadz. Terkait dengan ini melenceng sedikit Ustadz ya, tapi hampir sama dengan terkait dengan daimul wudhu. Daimul wudhu, imsak lah itunya. Kita selalu harus untuk wudhu terus. Dan di situ saya lakukan sampai 1 minggu Ustadz. Dan saya bilang tidak kuat. Ini orang Jawa Timur. Makanya saya bilang, Cak, saya tidak kuat, Cak. Gitu. Wah, kalau cuma sampeyan batal karena sering ke MCK dan sebagainya, itu cobaan yang paling ringan katanya. Lah, cobaan yang paling berat apa itu, Ustaz? Cak, aku bilang itu. Cobaan yang paling berat ketika kamu melihat sesuatu yang tidak pantas, berarti sudah batal wudunya. Hatimu kerentek dengan sesuatu yang jelek, batal juga, harus wudu lagi. Wah, ini bahaya ini. Dan beliaunya bercerita pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Ustaz. Allah, luar biasa. Ya, gitu. Itu luar biasa ya. Artinya daimul wudhu memang itu perkara yang sunnah. Dan di situ insya Allah punya fadail tersendiri. Paling tidak daimul wudhu kan orang wudhu. Kalau orang wudhu itu kan berarti sudah yukaffiru dzunub. As-saghair, adzunub as-saghair kan sudah hilang dengan air wudhu itu sendiri. Insya Allah. Sehingga ketika itu ya orang bisa daimul wudhu secara otomatis orangnya bersih bisa, karena dosa-dosa kecil sudah hilang dengan adanya wudhu itu sendiri. Dan insya Allah orang-orang yang bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang memang pilihan. Artinya pilihan berarti karena memang nggak banyak dosa. Kalau orang banyak dosa itu berarti seperti noda. Semakin banyak noda itu dosa itu berarti kan semakin banyak noda. Allah Ta'ala, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang suci. Ketika orang mimpi dengan Rasulullah berarti gak mungkin di situ ada setan yang kemudian berbalik rupa menjadi Rasulullah, kan gak mungkin. Sehingga ya orang suci ketemunya sama orang yang bersih kan gitu ya. Seperti Imam Waqi' itu syakautu ila waqi'in su'ahidhi fa'arsadani bitarkin apa? Fa'arsadani bi antarkil ma'asi. Antara bi'arsadani apa? Bi'arsadani
Itu ya lupa ya. Syakautu ila waqin suahidi wa arsadani ila tarkil ma'asi. Sehingga ketika Imam Syafi'i kemudian Wadul curhat sama Imam Syafi'i, kenapa hafalan saya jelek, maka kemudian yang dijawab oleh Imam Waqi' adalah kamu harus tarkul ma'asi, harus meninggalkan maksiat. Karena apa? Li annal ilma nurun wa nurullahi la yuda lil asi. Karena ilmu Allah itu cahaya. Cahaya maka tidak bisa ditaruh di wadah yang jelek. Jadi kalau emas permata nggak bisa ditaruh di wadah sandal, kan nggak bisa. Harus tempat yang khusus. Karena ilmunya Allah juga ditempatkan di tempat yang khusus itu sendiri. Siap, Ustaz. Sahabat podcast MA Riyadhut Thalabah, bisa kita ketahui dari keterangan Ustadz Nailul Nawal bahwasanya puasa itu adalah imsaku anil muftirat. Kita menahan sesuatu dari sesuatu yang sifatnya membatalkan puasa itu, Ustadz. Karena ini sifatnya wajib, mungkin ketika ada orang yang notabene dia itu waktu ikhtiar, tidak ada sesuatu yang memberatkan dia untuk melakukan puasa, ketika meninggalkan puasa mungkin ada konsekuensinya, Ustaz. Nah, puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu nggak bisa kemudian tanpa ada uzur orang batalkan puasa. Kalau karena ada makanan di depannya atau karena dia lapar, nggak bisa kemudian itu membatalkan segitu saja langsung puasanya. Karena juga orang banyak mengatakan orang itu nggak akan mati karena puasa kok. Ya, kadang itu Ustaz, orang yang pekerja berat, kuli bangunan, gitu kadang pemecah batu dan sebagainya. Dan saya pernah itu punya anak buah, dulu itu waktu masih muda, saya itu pernah nebas telo gitu namanya, Ustaz. Nebas telo apa bahasa ini. Dan itu waktu puasa itu mereka minta minum. Tapi saya tidak menyediakan, Ustaz. Minta minum. Ribut. Gimana Ustaz itu? Itu memang kalau saya pernah baca, kalau tidak salah ke dalam kitab Fathul Mu'in ya. Ketika ada masyaqqah sadidah, ketika di situ ada suatu hal yang memberatkan, seperti tadi Ustaz contohkan ketika orang di sawah dengan panas yang begitu terik, ya, tidak ada aupannya sama sekali, sehingga di situ bisa dikatakan yaitu termasuk uzur yang membolehkan orang itu untuk membatalkan puasa. Tapi yaitu konsekuensinya ketika orang membatalkan puasa itu kan berarti dia nanti wajib membayar. Bukan kok terus gugur berarti nggak wajib mengqadha'nya, kan enggak, tapi harus mengqadha' di luar daripada bulan Ramadan itu sendiri. Nah, ketika orang ini dalam satu sisi, Ustaz. Ketika dalam satu sisi orang membatalkan puasa kemudian dibayar di bulan lain selain Ramadan, tidak hanya satu hari, ratusan kali puasa, itu tidak bisa membandingi satu puasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Jadi tidak hanya sekedar puasanya yang mulia, bulannya juga mulia. Jadi boleh, tapi konsekuensinya itu apakah orang-orang itu siap kan seperti itu? Konsekuensinya berarti dia harus mengqadai puasa. Terkadang yang kita lihat gak poso, gak poso, tapi ketika mau bayar puasa itu beratnya luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa, kalau sudah seperti itu berarti bagaimana kita bisa memanage diri kita. Kira-kira ketika kita mampu dengan puasa, ya monggo silakan dilaksanakan. Ketika kita nggak mampu dan ada cara lain untuk melaksanakan hal tersebut, maka kita menggunakan alternatif lain sehingga puasa kita jalan, kerjaan kita jalan. Sehingga ada orang yang ketika puasa itu bekerja malam hari, ya karena kalau siang hari nggak kuat, akhirnya panas, diganti malam. Nah itu suatu monggo itu pilihan kan seperti itu. Atau mungkin ketika seperti itu akhirnya kan terbalik itu. Yang malam digunakan kerja, akhirnya yang pagi digunakan tidur, Ustaz. Pagi termasuk namusa ini ibadah juga.
Lah monggo. Tapi dalam Quran wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna laila libasa. Artinya memang malam itu ya digunakan untuk istirahat kan itu. Tapi yang monggo kalau kita malam itu qiyamul lail, kemudian paginya tidur ya silakan tafadhol. Karena kita orang-orang biasa ya biasa saja kan gitu. Dan saya juga pernah dapat koil terkait dengan pekerja keras itu. Jadi afdalul amal ba'dal faridah itu tolabul halal, Ustaz. Nah, Oke, mungkin kasbul halal faridah. Oke. Ya itu kan suasana normal, keadaan Oke. normal, Ustaz. Iya. Artinya tidak menyangkut adanya puasa, tidak menyangkut adanya syahrul. Apalagi Ramadan. ketika waktu puasa ini, Ustaz. Nah, puasa juga fardu. Nah, oke. Tolabul halal fardu kan gitu. Oke. Itu dalam keadaan mungkin darurat juga. Dalam arti ketika orang sudah gak punya apa-apa yang dimakan, ketika dia mau makan berarti harus ada uang. Uang bisa dihasilkan dari tolabul kasbi. Ya. Tapi ya puasanya tetap, Ustaz. Oke. Jadi kita Berarti kalau digabungkan malah luar biasa sebenarnya, Ustaz ya. iya. Al ajru bi qadri ta'ab. Oke. Siap. Pahala tergantung dengan payahnya melaksanakan ibadah itu sendiri. Oke. Kami pernah membaca, Ustadz, di kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa hal yang diwajibkan dalam puasa ini. Mungkin ada 6, salah satunya adalah al-imsaku, menjaga sesuatu sampainya sesuatu sampai di kata-kata jauf. Nah, pengertian jauf ini yang mungkin masih menggelidik di pikiran kami, Ustadz. Kan ada haddud dzahir, ada haddul batin. Mana yang nanti boleh, umpamanya contoh kita mengorek telinga atau bahasanya ketika ada kotoran di hidung dan sebagainya kita bersihkan. Itu bagaimana, Ustadz? Ya jadi gini, termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah wusulul ain ilal jauf. Iya, wusulul ain ilal jauf itu. Jadi ketika ada perkara masuk ke dalam. Nah, ketika kata-kata jauf ini tadi katakan Ustaz berarti ada haddul zahir, Ada haddul batin. ada haddul batin, ada batas luar, ada batas dalam. Sehingga kalau masih batas luar itu enggak batal. Makanan masih di mulut, kita ngincipi, itu kan dalam fatul mu'in tidak batal. Oke. Karena masih haddul zahir. Tapi kalau sudah kita masukkan ke dalam itu baru batal. Ya kan? Itu. Sehingga jauf ini berarti awal atau bisa dikatakan yang batin. Ya. Dalam Ustaz mengatakan membersihkan telinga. Oke. Pakai apa itu? Katembat. Cotton bud. Itu ya hati-hati, jangan sampai di batas dalam. Kalau batas dalam itu pun batal puasanya. Ada termasuk usulul ain. Ya. Jadi masuknya sesuatu ke bagian dalam. Dan itu, Ustadz, yang membuat kami itu sedikit ragu terkait dengan itu. Dulu kami waktu di pondok pesantren masih giat-giatnya namanya Basul Masail lah ya. Itu sering kan kita mencari koil-koil yang yang meringankan lah ya, meringankan untuk kita. Dan kami mendapatkan itu ada koil yang bahwasanya ketika ada sesuatu yang masuk dalam telinga, umpamanya kita mandi, Ustadz, terkadang airnya masuk. Dan itu kalau memang dianggap batal, wah ini berat juga. Kadang susah kan, kadang orang ketika waktu panas, ketika kerja berat itu kadang langsung jekur, Ustadz. Biur gitu. Dan itu bisa kemungkinan masuk di telinga. Dan ternyata saya baca itu tidak batal karena dengan alasan bahwasanya telinga ini adalah tidak ada manfaat untuk ke dalamnya. Tapi saya belum sampai korek itu, berarti apa benar-benar tidak ada manfaat untuk ke dalam gitu. Kalau gini ya Ustaz ya, kalau kita bicara ada yang masuk di dalam, ketika mandi pun juga ada air yang masuk di dalam lewat pori-pori kulit. Ini kan tetap ada, sehingga kita bisa merasakan ketika kita mandi itu seger. Berarti ada yang masuk. Jadi asal tidak manfaat, asal tidak manfaat. Kalau masuk ke dalam melalui manfaat memang
di situ membatalkan lewat lubang-lubang yang juga dibuat Allah. Sehingga nyuwun sewu orang suntik masukkan cairan di dalam tapi lewat jarum ya. Itu kan tidak mulai manfaat. Ya tidak batal. Yang batal adalah ketika kita minum pil itu batal karena lewat lubang yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya orang cacingan, ada cacing keluar dari belakang kemudian masuk lagi itu juga batal dan karena itu melalui manfaat. Dan itu yang susah, Ustadz. Oke, ketika kita pup Ya. dan belum sampai selesai itu kadang di pertengahan di sebagian ulama ada mengatakan itu ya ada yang kalau memang itu ada yang kembali ke dalam itu batal. Itu namanya itiras, hati-hati. Dan itu susah, Ustadz, apalagi kalau orang-orang yang memang pupnya susah juga. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ya, idza dzaqal amru itasta. Kalau tadi tentang masalah itu tadi masalah mandi, kan ada kaidah mengatakan ridho syekh ridho bima yatawalladu minhu. Artinya ketika itu perkara akan menjadi konsekuensi ketika kita melaksanakan mandi dan itu perintah, maka ya tidak masalah kan. Ya kita hati-hatilah. Mandi Jumat misalkan itu kesunatan. Ya kita hati-hati dalam mandi Jumat selama puasa. Kalau misalkan ada, ya insya Allah Allah Ta'ala mengampuni kok. Tapi jangan kemudian dimasukkan. Oke sih. Ya jangan dimasukkan itu. Itu memang bahasanya tidak sengaja, Ustadz. Tidak sengaja masuk. Dan awal-awal dulu waktu masih kita belum tahu juga, wah ini puasa. Akhirnya saya batalkan, Ustadz. Tapi walaupun ya yang salah kan berarti kalau puasa itu renang terus nyilem itu yang puasa. Nah. Itu berarti sengaja kan gitu ya. Nanti kita hati-hati. Lah misalkan al yakin la yuzalu bisyaki saja. Artinya ketika kita mandi kita pokoknya nggak memasukkan ya kita anggap itu nggak sampai masuk itu aja. Nggak usah kemudian kita teliti tadi gimana. Lah itu nanti timbulnya waswas. Oke. Kalau waswas minas seton. Oke. Boleh. Nanti jadinya seperti itu. Oke, sahabat podcast Emariyatul Thalabah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini sangat luar biasa. Kita lanjut ke itu, Ustadz, Fadhail yang keutamaan-keutamaan di bulan puasa ini yang seharusnya karena memang sebenarnya orang ini malah lebih semangat daripada membahas terkait dengan yang wajib daripada membahas lebih suka yang fadhail daripada yang wajib-wajib, Ustadz. Amal-amal yang seharusnya kita lakukan dan kita bisa mencapai sesuatu insan yang nanti fitrah setelah puasa ini, apa yang mungkin yang harus kita lakukan, Ustaz? Jadi kalau bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial bagi kita umat Islam, maka kita sebaiknya kita isi bulan Ramadan ini dengan af'alus sholihat, af'alul khairat, perjalanan atau perkara-perkara yang baik. Monggo semuanya yang baik-baik silakan dilaksanakan. Mulai dari puasa itu sendiri, kemudian kita juga perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam suatu hadis beliau menjelaskan di bulan Ramadan beliau itu semaan dengan malaikat Jibril, mencocokkan bacaan daripada Al-Quran sehingga kemudian diteruskan ya kita melaksanakan menurut beliau. Kadang kita melaksanakan darusan, satu membaca, satu menyimak. Itu pada intinya berarti kan mencocokkan apakah bacaan kita sudah sesuai apa belum. Ya, bacaan kita sudah sesuai apa belum berarti kita perbanyak daripada membaca Al-Quran. Dikatakan juga syahr Ramadan adalah syahr ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Artinya di situ kita diperintahkan untuk selalu berupaya membaca Al-Quran. Paling enggak itu dalam satu bulan kita khatam Quran, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, paling enggak kita khatam Quran. Bisa setiap hari saya khatam, Mbak, insyaallah. Kula yaum. Ada ahsan, Ustaz. Kulhul 3 kali, Ustaz.
Jadi kalau ya kita berbanyak baca Quran. Tidak ada alasan umat Islam ya ketika bulan Ramadan kemudian bermas-malasan. Tidur tok jangan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah sufidat asyayatin. Jadi setan itu dibelenggu. Artinya sudah ada gak setan, sudah ada setan. Kalau masih ada rasa malas itu berarti bukan dari setannya, karena kita sendiri yang malas kan gitu ya. Nah, sehingga itu mungkin kita sendiri yang setan gitu ya. Atau itu. Nas ya. Iya. Nah, makanya itu dan kita juga merasakan kok ya ketika bulan Ramadan itu melakukan sesuatu kalau lebih ringan. Ya kan? Baca Quran itu lebih ringan, kemudian sampai terawih mau terawih itu ya luar biasa loh, terawih itu 20 rakaat loh Ustaz. Iya. Itu berat sekali, tapi alhamdulillah ya terlaksana juga kan. Itu kalau di hari-hari biasa mungkin enggak mampu Ustaz itu. Mampu, makanya nggak diwajibkan. Kalau diwajibkan wah itu bisa masyakoh kita ya. Jadi sebetulnya ya semua perkara baik itu silakan, itu sebaiknya ya kita lakukan atau kita berbanyaklah kebaikan di bulan Ramadan sendiri, apalagi Lailatul Qadar ya. Kita mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir di hari ganjil di bulan Ramadan. Khairun min alfi syahr, apa namanya, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun Ustaz tidak salah itu ya. Saya kira itu. Mogalah kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Bahkan ulama para aulia Allah mengatakan umpamanya kok dalam 1 tahun itu dibuat Ramadan semuanya malah senang kan gitu. Berharap 1 tahun semuanya itu Ramadan, kita yang susah. Ya, jadi puasa terus. Ulama aulia Allah itu berarti kalau wali-walinya Allah, kekasih Allah itu mungkin yang khusus tadi iya, ya. kalau berpisah Ramadan itu nangis, kalau kita bahagia karena ada lebaran itu sendiri, baju baru dan lain sebagainya. Oke Ustaz. Terima kasih sahabat podcast MA Riyadhut Thalabah. Di pagi ini pembahasan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustaz. Kita akhiri, semoga kita semua mendapat maunah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan puasa dengan yang sebaik-baiknya sampai nanti akhirnya kita kembali fitrah. Kayaumi waladat ummuh. Iya, oke. Kayaumi waladat ummuh. Terima kasih sahabat podcast MA Riyadhut Thalabah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.